puisi bertemakan Corona yang akan dibacakan oleh siswa-siswi negeri 64 Jakarta kelas 11 IPA dan IPS. Selamat menyaksikan. Antara aku, Corona dan rindu. Entah musim apa yang membungkus bumi saat ini. Entah musim hujan, musim penyakit, atau musim rindu. Maka aku serahkan retorika pada maha cantik bibirmu. Maukah kau menjawab? Walau dicari pun tak ada. Rindu yang menyusup di tiap anak rintik, menggenang luka di tiap pojok hati yang paceklik. Aku yang melulu dikepung hujan, sekarat di bawah kolong bulan yang pucat, yang menua, dan tiada sehelai pun awan merambat, mengucap hangat di peluknya yang remuk. Oh tentara bermahkota, puaskah engkau saksikan dua hamba purnama bertasbih rindu di hulu malam, beralas mimpi, mengharap langit menyempit, sehingga jumpa walau berjarak. Oh pasukan bunuh diri, cucu-cucu semesta yang keji, yang mengaku utusan Bunda Pertiwi yang sekarat. Puaskah engkau mewujud iblis, merakbal, dan tiap-tiap udara yang kau hirup adalah jutaan hardik dari mereka yang mencandu temu. Dan setiap langkahmu adalah tempat ajal hinggap, siap menyeret mereka yang tak patuh agar jangan keluar rumah. Niscaya kelak para virus haus maut kencing di atas takdir, lalu melipat iklim dan tetaskan musim baru. Bahwasanya saat ini bumi sedang dilanda musim rindu. Perkuat imun hati kalian dengan rutin meminum puisi serindu sekali, dan jagalah kesetiaan. Barangkali virus adalah aturan tertulis, meruang kenang dalam tiap jam untuk menghukum mereka yang menyepelekan rindu. Tapi tersenyumlah sayangku, jangan cemburu pada rindu yang selalu temaniku dalam belayut sepi. Jarak memanglah kejam, tapi tiada jarak lahir tanpa rahim perasaan. Jangan kau pahat selalu pipimu dengan air mata, nanti menajam. Lantas, bagaimana caraku menciummu nanti? Dan bagaimana caraku menampung tetesnya? Mengandailah sayangku, biarkan netra terpejam, biarkan rindu mengejang, biarkan puisi menggeram. Ia adalah lulabi, dan tiada kuasa kau melawan kutuk kantuknya. Sebelum tidur, bagaimana kalau kita bertemu? Ku yakin virus-virus itu sudah terlelap. Kita aman. Apa? Kau takut? Baiklah. Lewat mimpi pun tak apa. Seperti biasa, aku tunggu di terasmu. Abra Rakbani. Curahan hati seorang anak, karya Talita Yumna Zabrina. Pagiku telah berubah, tak terdengar lagi suara ketukan pintu dari sang ayah yang membangunkan. Aroma teh melati buatan ibu yang selalu menjadi canduku di pagi hari tak tersuguh lagi. Ejekan dari sang kakak saat sarapan pun sudah tak terdengar. Sunyi, sepi, menyisakan kami berdua. Ya, kami berdua, aku dan adikku. Semua telah berubah semenjak kedatanganmu, Corona. Kau telah menyapa bumi pertiwi ini. Kau tak memperdulikan siapa itu. Jika udara mendukung, kami pun kau
kami yang sedang belajar untuk dirumahkan. Kau memaksa kami yang sedang bekerja untuk dipulangkan. Bahkan ibadah pun harus dirumahkan. Masjid, gereja, kuil, bahkan wihara pun ditutup. Tak ada lagi sholat Jumat. Tak terdengar lagi alunan doa dalam misa minggu. Ketenangan dalam kuil pun telah berubah menjadi kecemasan. Isra Mi'raj yang dulu penuh dengan kegembiraan kini telah berisi kesedihan. Jumat Agung yang penuh sukacita kini berubah menjadi duka. Kau memaksa kami untuk tetap berada di dalam rumah. Kau memaksa kami untuk berkumpul bersama keluarga. Akan tetapi tidak denganku. Saat semua orang sedang memanjatkan doa bersama di dalam rumah, ku hanya sendiri dalam kesenduan mendoakan mereka yang sedang berjuang. Ya, mereka sedang berjuang menjadi garda terdepan dalam melawan kau, Corona. Ya Allah Rahman, berilah kepada ahli kemampuan untuk kesabaran serta kekuatan dalam mengobati mereka yang terdampak, agar kami dapat beraktivitas seperti sedia kala, agar kami dapat menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita. Kepada bumi pertiwi ini, bersatulah dengan penuh semangat, bukan saling memprovokasi sesama untuk menolak jenazah para tenaga medis. Mereka bukan seorang maling. Mereka adalah para pahlawan. Ya, pahlawan yang gugur dalam memperjuangkan sembuhnya bumi pertiwi ini. Marilah kita saling membantu sesama dengan kemampuan. Bagi yang ahli, membantu yang sakit. Bagi yang kuat, membantu yang lemah. Kepada para dokter dan perawat, terima kasih atas segala pengorbanan dan ketulusan. Kepada para relawan, terima kasih atas segala pengabdian. Lekaslah pulang, duhai Corona, agar ku dapat berkumpul bersama keluarga. Sembuhlah bumi pertiwi ini, agar negeri ini hidup kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Tiani dari kelas 11 IPA 3 ingin membacakan puisi dengan judul Pandemi Negeri. Bingung, tak tahu harus bagaimana. Panik membebani hati manusia. Pandemi yang telah menyebar di seluruh negara bagai bom waktu dari Sang Kuasa. Karyawan dirumahkan, siswa belajar di rumah, seluruh hiruk pikuk kota musnah. Dalam tajuk pandemi corona yang menggerogoti
membuat kekacauan, hingga negara pun kewalahan. Aku rindu Indonesiaku. Ramai jalan dengan riuh klakson kendaraan. Riuh redam suasana perkotaan. Hingga jajanan kantin yang dijajakan. Lekas pulih Ibu Pertiwi, kembalikanlah sinar senyummu. Terbanglah tinggi bersama Garuda perkasamu. Putra-putrimu akan tetap menunggumu di sini. Lekas pulih Ibu Pertiwiku, lekas pulih Indonesiaku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winnie Sarawati dari kelas 11 IP 1 akan membawakan sebuah puisi karya saya yang berjudul Tuhan, Bantu Bumi Pertiwiku. Tuhan, bantu bumi pertiwiku. Oh Tuhanku, bumi pertiwiku sedang sakit, terserang oleh ganasnya wabah penyakit. Iya, corona, si penyakit yang baru-baru ini membuat banyak orang terjangkit. Tuhanku, bantulah bumi pertiwi yang sedang bersusah hati melawan corona yang tidak tahu diri ini. Oh Tuhanku, bantulah bumi pertiwi yang tengah merintih, yang tengah berbisik lirih, ungkapkan sedih yang membuat hati perih. Oh Tuhanku, air mata bumi pertiwiku berlinang, menyaksikan ribuan nyawa meregang. Duka tak pernah berkurang, serta tawa yang kian menghilang. Tuhan, bantu bumi pertiwiku hadapi corona yang menyebalkan itu. Di tengah hati yang kini pilu, berharap ujianmu lekas berlalu. Tuhan, bumi pertiwiku tengah meronta-ronta, menahan amarah pada corona yang datang tanpa aba-aba, lalu menghancurkan bumi secara tiba-tiba. Tuhan, bumi pertiwiku sedang lara, menyaksikan ribuan hati yang tengah merana. Tangis pilu gejolakan dada, ingin marah, tapi pada siapa? Tuhanku, bumi pertiwiku kini tengah tersenyum getir, bukan tak terima takdir, tapi ia tengah menerka. Kapan duka ini akan berakhir? Tuhanku, telah banyak sambat terucap hingga berisik, menyadari corona yang mungkin saat ini tengah terkikik, karena si isi bumi sedang terusik. Tuhanku, corona memerah tenaga kami, memecahkan pikiran kami, menyibukkan hari-hari kami, dan menciptakan duka di antara kami. Tuhanku, corona hancurkan sendi-sendi kehidupan kami. Banyak aktivitas terhenti, rasa takut kian menghantui, tak kunjung silih berganti. Oh Tuhanku, apa ini karena Engkau marah perihal aslinya bumi yang mulai musnah? Kami tidak dapat membantah, memang sejatinya kami yang salah. Oh Tuhan, bantu bumi pertiwi, hentikanlah sakit ini, sudahilah lara ini cukup sadarkan kami Tuhan. Oh Tuhanku, bantu bumi pertiwi hadapi semua ini.
maaf salah kami, dan redakanlah ganasnya wabah ini. Sekian pembacaan puisi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya Karisa Tiona dari kelas 11 IPS 2 ingin membacakan puisi yang berjudul COVID-19. Karya Karisa Tiona. Kecil bentuknya, tak terlihat. Dia yang membuat semua dunia resah. Dia yang membuat para relawan kita kewalahan. Dia virus baru yang membahayakan. Berawal dari sebuah kota, merambat bagaikan akar. Tumbuh pesat bagaikan perkembangan zaman, dan melintasi batas negara dan jabatan. Menyebar karena peribadatan, melanda tempat suci dan ibadah. Menyebar karena perkumpulan, merajalela karena pertemuan. Tak mengenal status sosial, semua kalangan, mampu ataupun tidak, bisa terkena dia. Sungguh miris negara ini. Berawal dari hiburan, dilanjutkan dengan himbauan, berakhir dengan kekhawatiran. Hari demi hari mulai datang, doa-doa dipanjatkan, bekerja dihentikan, beribadah dimandirikan, belajar dirumahkan. Berandai akan adanya vaksin diciptakan, dan berharap pada relawan. Krisis APD mulai datang, menunggu dengan harapan PHK berjatuhan. Semua berusaha untuk membantu sesama. Semua pertolongan sudah dikerahkan. Donasi mulai terkumpulkan. Rumah sakit kini kewalahan, membuat relawan terkorbankan. Jiwa-jiwa banyak yang melayang, sehingga pemakaman berujung massal. Lockdown dikerahkan, disinfektan bertebaran, masker dibutuhkan, alkohol dijual belikan. Taruhannya langsung menyangkut nyawa kita sendiri. Solidaritas warga dan kesiapan negara tak bisa ditawar lagi. Maka dari itu, kita berjuang bersama, memohon kepada Yang Kuasa, melindungi sesama, melawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Morasari. Saya dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Corona. Diriku terasa mimpi. Banyak orang yang di luar sana ketakutan akan dirimu, resah akan kehadiranmu. Awalnya aku tak ingin tahu tentang dirimu. Akan tetapi banyak orang yang di luar sana membicarakanmu, membicarakan tentang keganasanmu. Sampai di titik ini, aku sadar kau memang begitu ganas. Cemasku terhadapmu mulai meningkat. Hatiku mulai menangis melihat keganasanmu itu. Satu persatu kau
membunuh keluargaku di negeri ini. Suasana di duniaku mulai sunyi karenamu. COVID-19, kau memang tak berwujud, tetapi virusmu membawa kematian di dunia ini. Mengapa kau hadir? Mengapa? Sudah cukup penderitaan yang kau berikan kepada kami. Kehancuran yang luar biasa. Dan air mata terus menetes karenamu. Pulanglah. Pergilah yang jauh. Sudah cukup penderitaan yang kau berikan ini. Kami hanya ingin berdamai denganmu. Jadi tolong, biarkan kami tersenyum seperti dulu lagi. Dan biarkan kami menghirup betapa indah di dunia ini. Ya Allah, tolong kami. Hapuslah virus dari muka bumi ini. Selamatkan kami dari wabah yang mematikan ini. Kami umat-Mu yang tiada daya dan upaya, meminta pertolongan hanya kepadamu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Maulana dari kelas 11 IPS 4. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Makhluk Kecil Corona. Bumi yang ramai kian menjadi sepi. Bumi yang senantiasa tersenyum menjadi merenung. Bumi yang indah turut menjadi suram, dan bumi didambakan menjadi tak diinginkan. Bumi ini merasakan kelebaman di hatinya. Bumi ini merasakan apatisnya makhluk terhadap sesamanya. Bumi ini lelah merasakan tusuk demi tusuk di setiap harinya. Karena makhluk kecil ini, manusia merasa asing atas satu sama lainnya. Tak lagi terlihat senyum manis di wajah manusia. Tak lain, hanya senyum kecut yang menyapa hari-harinya. Sosialisasi dibatasi, pendidikan dihentikan. Terlihat, kritikan tajam pun mulai dilontarkan. Candaan silih berganti menjadi rasa kewaspadaan. Dan ini saatnya pemerintah memutar otak dengan logika. Terjadi PHK di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Sektor perdagangan sepi dibuatnya, hanya segelintir orang yang membelinya. Lowongan pekerjaan tak lagi terlihat di permukaan, sedangkan tuntutan hidup terus berjalan. Golongan atas sibuk memikirkan kesibukan apa yang akan dia lakukan. Bagaimana dengan golongan bawah? Untuk makan saja mereka kesakitan. Hanya lontaran doa yang tak tahu kapan dijabah, berharap mukjizat Tuhan turun ke hadapannya. Manusia pun mulai tak berdaya dibuatnya. Hanya berdoa dan mempercayai pemerintah merupakan harapan baginya. Kematian bukan sekedar angka, tetapi nyawa manusia yang hilang karenanya. Kini pemerintah yang menentukan. Memilih dua jalur konsekuensi bukan hal yang mudah. Kehilangan perekonomian yang bisa dipupuk kembali, atau nyawa manusia yang menghadap sang ilahi. Corona, corona, corona. Mungkin itu ucapan yang keluar dari penjuru dunia. Betapa khawatirnya dunia kehadiran makhluk kecil itu, yaitu makhluk yang tak bisa dilihat kehadirannya. Di Cina awal perkembangannya, bagaimana bisa ia muncul di negara dengan 1000 kemajuannya? Banyak kontroversial di balik kemunculannya,
Entahlah, tak ada fakta di balik itu semua. Saat ini, negara adidaya sebagai kasus terbesar di dunia. Bagaimana bisa negara adidaya menjadi tak berguna di hadapannya? Sebab makhluk kecil ini tak memandang bulu dalam memangsa. Bahkan makhluk kecil masuk ke dalam istana Britania Raya tepatnya. Sebelum kemunculannya, peneliti menemukan virus mematikan. Entah kapan dan di mana keberadaannya. Namun semua itu dibantah olehnya. Dibantah oleh instansi pemerintah pastinya. Bahkan membuat gurauan serta candaan untuk memuaskan hatinya, tanpa disadari bahwa setiap cerita diawali oleh pemerintah yang tidak mempercayai peneliti. Terlambat sudah, kasus ini sudah merebak. Tak bisa menyalahkan pemerintah karena ini sudah masuk kasus bersama. Saatnya kita percaya pemerintah dalam mengatasinya. Berdiam diri di rumah salah satu kunci utama bagi kita semua. Ikuti arahan pemerintah demi kebaikan kita. Jangan pentingkan egomu sendiri yang dapat membahayakan keluarga. Saatnya kita kurangi rantai penyebarannya. Makhluk kecil ini tak hanya membawa keburukan, tetapi terdapat kebaikan pula di dalamnya. Bagaimana tidak, belakangan ini lapisan ozon mulai tebal. Bahkan langit-langit Jakarta mulai menampakkan auranya. Jarang sekali kita melihat udara yang mulai membaik. Kau telah mengajarkan kami banyak hal untuk lebih sadar pentingnya kesehatan. Walau banyak keburukan, tetapi ada kebaikan pula yang terselubung di dalamnya. Oh Corona, kau terlalu banyak membuat kami resah. Jangan pernah terlihat mempesona di depan kami semua. Terlalu banyak nyawa yang kau renggut. Entah sampai kapan makhluk kecil ini menaungi bumi. Tak ada yang menyambut kedatangannya. Tak ada pula yang ingin mendekatinya. Kuharap ia akan menyudahi semua ini. Yang ku tahu pasti, tak ada yang tidak mungkin atas kehendak yang kuasa. Bahkan, badai pastikan dilewati, kapal di tengah laut pun pastikan berlabuh. Tak mengurangi rasa hormatku padamu, wahai penciptaku yang agung. Kami mohon dengarkanlah. Hanya ini permohonan kami, agar kau hilangkan makhluk kecil itu dari bumi. Sungguh ku tahu ibadahku tak sesuai dengan permintaanku, tetapi hanya padamulah kami mohon pertolongan. Sedang bagimu itu hal yang mudah, ku mohon kabulkanlah. Sekian puisi yang dibacakan. Terima kasih.